Harus diakui performa timnas Indonesia dapat dikatakan menanjak sejak mereka kedatangan pemain keturunan, di mana pemain-pemain tersebut disatukan oleh Sintayong dengan pemain lokal di skuad Garuda. Namun baru-baru ini, ada sebuah kabar mengatakan jika Indonesia tidak bisa selamanya memakai pemain keturunan. Bahkan pemain seperti itu diprediksi akan habis pada tahun 2050 mendatang. Jika itu benar adanya, maka PSSI harus membuat program baru agar Indonesia terus bisa bersaing di kancah Asia maupun dunia. Dan kini Federasi Sepak Bola Indonesia itu sudah mulai melakukan ancang-ancang dengan program jangka panjang Indonesia di Eropa. Lantas program seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, sampai saat ini Indonesia adalah tim yang selalu mengandalkan pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Sesuatu yang masuk akal karena di sana banyak pemain sepak bola berdarah Indonesia. Itu terjadi karena hubungan masa lalu antara Indonesia dan Belanda yang begitu erat, sehingga hubungan tersebut kini mulai dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat timnasnya dengan mengambil pemain-pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Tercatat sampai saat ini, sudah ada lebih 10 pemain keturunan Belanda yang bermain untuk tim Garuda, mulai dari posisi penjaga gawang hingga penyerang. Untuk posisi penjaga gawang kita boleh menyebutkan Marten Pas. Pemain FC Dallas itu diprediksi bakal menjadi kiper utama dari Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Sementara di posisi bek dihuni oleh Justin Hubner, Jait Ses, Kelvin Verdong, Shandy Walsh hingga Shane Patinama. Untuk gelandang, saat ini Indonesia memiliki Tom Haye, Nathan Choaon hingga Ivar Jenner. Dan terakhir posisi penyerang, Indonesia memiliki Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Dan semua pemain tersebut lahir dan dibesarkan di Belanda. Tak hanya pemain yang sudah resmi membela Indonesia, nyatanya ada beberapa pemain yang terus dirumorkan bakal bergabung dengan tim Garuda. Mereka adalah Messi Gers, Kevin Dix, hingga Ole Romani. Dan lagi-lagi, semua pemain tersebut berasal dari Belanda yang kebetulan memiliki darah Indonesia, entah itu dari orang tuanya maupun kakek neneknya. Sebuah hal yang semakin membuktikan jika pemain keturunan Indonesia di Belanda itu jumlahnya sangat banyak. Pemain keturunan Belanda diprediksi bakal habis tahun 2050. Tapi tunggu, sebuah kabar terbaru menyebutkan jika pemain keturunan Indonesia di Belanda bakal habis pada tahun 2050. Alasannya adalah karena garis keturunan antara kakek nenek Indonesia bakalan putus di tahun-tahun tersebut. Dan kebetulan dari peraturan FIFA, pemain boleh dinaturalisasi maksimal memiliki keturunan sampai kakek nenek. Jika lebih dari itu, pemain yang bersangkutan tidak boleh dinaturalisasi. Sehingga demikian, di tahun-tahun itu, Indonesia akan kesulitan mencari pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Indonesia bisa memakai cara lain untuk mendapatkan pemain keturunan. Pemain keturunan memang benar-benar membantu timnas Indonesia dan diprediksi tim Garuda bakal memakai pemain keturunan untuk beberapa tahun ke depan. Jika pemain keturunan dari Belanda habis, maka Indonesia bisa mencari cara lain. Salah satunya adalah memanfaatkan anak dari mantan pemain sepak bola. Contoh kasusnya adalah Welber Jardim. Welber adalah anak dari orang Brazil dan ibunya berasal dari Indonesia. Ayah Welber dulunya adalah pemain sepak bola yang merumput di Liga Indonesia. Contoh kasus yang lain adalah Hugo Casmir. Sosok yang satu ini adalah anak dari Jackson F. Thiago, mantan pemain Persebaya. Tapi sayang, cara ini tidak terlalu efektif karena anak dari pesepak bola terbilang masih sangat terbatas.
proyek jangka panjang PSSI di Eropa. Dibanding cara tadi, cara ini tampaknya lebih masuk akal. Proyek yang dimaksud adalah proyek jangka panjang PSSI di Eropa. Untuk proyek ini, sejatinya Indonesia tak perlu mengandalkan pemain keturunan. Kuncinya, Indonesia harus memiliki power di beberapa klub Eropa. Dan saat ini, proyek tersebut sudah mulai berjalan. Contohnya adalah saat Marcelino Ferdinand bermain untuk Oxford United yang notabene adalah klub dari Erick Thohir. Tak hanya Erick, ada beberapa pengusaha Indonesia yang juga memiliki klub di Eropa. Salah satunya adalah Hartono Bersaudara, pemilik dari Como. Jika Hartono Bersaudara mau, mereka bisa memberikan kesempatan kepada pemain Indonesia untuk bermain bersama Como yang saat ini mentas di Serie A. Bila diberi kesempatan, tinggal bagaimana pemain Indonesia apakah mampu memanfaatkan kesempatan itu atau tidak. Jadi itulah pembahasan tentang proyek jangka panjang dari PSSI jika seandainya mereka kesulitan mencari pemain keturunan di Eropa. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.